Eh, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ulfa. Ya, saya CPNS 2024 di Jabatan Analis Pasar Perikanan Ahli Pertama. Alhamdulillah, saya tahun 2024 lolos lebih dulu ya dari teman-teman semuanya. Saya akan mendampingi kalian semua nih untuk berjuang lolos CPNS di tahun ini. Di sini kita akan belajar bareng, saling menguatkan, sama-sama berproses. Karena perjalanan CPNS ini memang butuh konsistensi dan mental yang kuat. Tapi yakinlah, setiap usaha yang kalian lakukan hari ini akan membawa hasil. Tetap fokus, nikmati prosesnya, jangan ragu untuk terus mencoba sampai berhasil. Ada kalimat yang bisa memotivasi saya dulu ya saat saya masih berjuang di CPNS dulu. Ini kalimatnya. Saat kamu sedang bermalas-malasan, saat kamu sedang tidur-tiduran, ingat ribuan pesaingmu sedang berjuang keras untuk mengalahkanmu. Karena kesuksesan itu ketika ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi, ayo teman-teman kita sama-sama mempersiapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk lolos di CPNS tahun ini. Selanjutnya kita akan buka soal ya. Soal nomor 16. Dalam upaya meningkatkan ekspor hasil perikanan, salah satu strategi utama yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau UMK adalah A. Fokus menjual ke distributor lokal sebelum ekspor. B. Mengikuti pelatihan ekspor yang diselenggarakan KKP atau Kemendak. C. Mengajukan subsidi dari pemerintah daerah. D. Meningkatkan kapasitas produksi semaksimal mungkin. Atau E. Membuka gerai percontohan di luar negeri. Silakan dijawab teman-teman. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Salah satu hambatan utama ekspor produk kelautan Indonesia adalah ketidaksesuaian dengan standar negara tujuan. Strategi jangka panjang terbaik untuk mengatasi ini adalah A. Menurunkan harga agar lebih kompetitif. B. Menyesuaikan spesifikasi produk dengan permintaan lokal. C. Menyediakan pelatihan HACCP, sertifikasi, dan penjaminan mutu secara menyeluruh. D. Menjalin kontrak langsung dengan importir luar negeri. Atau E. Menambahkan nilai artistik lokal dalam kemasan produk. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? A, B, C, D, atau E? Lanjut ke soal nomor 18. Berikut ini merupakan peluang pasar hasil perikanan Indonesia di luar negeri kecuali A. Meningkatnya tren makanan sehat berbasis ikan. B. Kebutuhan bahan baku industri pangan global. C. Preferensi pasar luar terhadap produk lokal khas Indonesia. D. Terbatasnya suplai ikan dari negara subtropis. Atau E. Tingginya biaya logistik lintas negara. Silakan dijawab. Kira-kira jawabannya yang mana yang benar? Oke, next. Soal selanjutnya. Dalam menganalisis akses pasar luar negeri, indikator yang paling relevan untuk diperhatikan pertama kali adalah A. Jumlah TKI di negara tersebut. B. Nilai tukar mata uang negara tujuan. C. Data impor produk perikanan di negara tujuan. D. Stabilitas politik negara tersebut. Atau E. Tingkat konsumsi ikan domestik Indonesia. Ayo dijawab, silakan dijawab. Pilihannya A, B, C, D, atau E.
Oke, next soal nomor 20. Pemerintah ingin mendorong ekspor rumput laut olahan ke negara Asia Timur. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah promosi berbasis branding produk. Apa langkah awal yang paling tepat dilakukan? A. Menyusun materi iklan yang menunjukkan keunggulan komparatif rumput laut. B. Mendaftarkan produk pada katalog dagang internasional. C. Membuat label merek dalam bahasa Inggris agar lebih menarik. D. Mendaftar hak paten rumput laut di negara tujuan. Atau E. Melakukan studi kelayakan terhadap pasar Asia Timur. Silakan dijawab ya teman-teman. Nomor 20. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, nomor 16. Dalam upaya meningkatkan ekspor hasil perikanan, salah satu strategi utama yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha UMK adalah meningkatkan ekspor ya. Nah, kira-kira yang mana ya? Nih, yang paling masuk akal nih mengikuti pelatihan ekspor yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, karena kan melalui pelatihan ini kita bisa eh, paham ya, paham secara teknis regulasinya seperti apa, prosedurnya ekspor seperti apa, terus sertifikat sertifikasi yang dibutuhkan seperti apa. Jadi kita lebih gampang. Jadi kita yang upaya yang dapat dilakukan yaitu mengikuti pelatihan ekspor gitu. Jangan hanya mengajukan subsidi dari pemerintah daerah aja. Jadi yang paling penting memang pelatihan ekspor. Sebenarnya nggak yang diselenggarakan KP atau Kemendak, diselenggarakan eh, bisa diselenggarakan Dinas Perikanan daerah atau provinsi, DKP provinsi juga bisa. Jadi intinya ini mengikuti pelatihan ekspor ya, untuk memberikan pemahaman teknis, regulasi, dan prosedur ekspor. Selanjutnya, salah satu hambatan utama ekspor produk kelautan Indonesia adalah ketidaksesuaian dengan standar negara tujuan. Strategi jangka panjang terbaik untuk mengatasi ini adalah, nah ya, nah udah dibahas dari tadi ya, hambatan utama ekspor produk itu yaitu sertifikasi. Jadi kita lihat dulu di negara tujuan kita itu standar sertifikasinya seperti apa. Jadi biasanya di negara-negara itu berbeda-beda antara negara Amerika Serikat, Jepang itu memberikan standar mutu yang berbeda-beda. Tapi secara global itu HACCP itu biasanya memang umum yang menjadi persyaratan untuk produk ekspor. Nah, apabila kita tidak memiliki sertifikat HACCP atau penjaminan mutu, nah itu biasanya kita bisa ditolak produk kita. Seperti itu. Jadi pelatihan HACCP ini sangat penting ya. Nanti kalian bisa pelajarin sertifikasi apa saja yang biasanya negara-negara tujuan itu yang butuh persyaratkan ya untuk produk kita bisa ekspor ke negara mereka. Nah, itu biasanya banyak macam-macamnya. Menambahkan nilai artistik lokal dalam kemasan produk ini penting, penting tapi hanya penunjang. Yang penting itu sertifikasinya, sertifikat yang kita miliki, penjaminan mutunya. Oke, selanjutnya. Berikut ini merupakan peluang pasar hasil perikanan Indonesia di luar negeri. Kecuali, nah, kita lihat kecuali itu benar-benar menjebak ya teman-teman. Di soal itu banyak nanti ada kecuali, terus tanpa, itu harus kita perhatikan benar-benar. Sebenarnya soalnya itu nggak terlalu susah ya untuk SKB tahun 2024. Kebanyakan studi kasus. Cuma kebanyakan soalnya panjang, terus tapi ada kata kuncinya nih seperti ini nih, kecuali, nanti ada tanpa memperhatikan itu, lalalala gitu-gitu.
Nah, jadi kita fokus pada kata kuncinya. Kita harus menemukan kata kunci dari soal tersebut itu apa. Nah, ini tinggi, udah tahu ya jawabannya tingginya biaya logistik lintas negara. Nah, ini bukan peluang ya, tapi ini tantangan, kendala yang harus kita atasi untuk menjangkau pasar luar secara optimal itu seperti apa gitu. Nah, kalau meningkatnya tren makanan sehat berbasis ikan ya pasti ini peluang pasar. Preferensi pasar luar terhadap produk lokal khas Indonesia juga peluang pasar. Tapi kalau tingginya biaya logistik lintas negara itu ini merupakan tantangan atau kendala atau hambatan. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, dalam menganalisis akses pasar luar negeri, indikator yang paling relevan untuk diperhatikan pertama kali adalah, nah ini, jadi kita harus melakukan riset dulu, riset pasar. Nah, riset pasar itu apa? Data pendukungnya, yaitu datanya, data impor produk perikanan. Nah, itu kita bisa minta ke data sekunder ya namanya ya, data pendukung. Nah, ini bisa kita mintakan ke instansi terkait. Nah, mereka biasanya punya nih data impor, data produksi, data ekspor itu punya. Nah, itu kita harus pelajari dulu, dianalisis dulu apakah memungkinkan, apakah ada peluang pasar yang bisa kita masuki produk kita ke luar negeri. Seperti itu. Oke, next. Pemerintah ingin mendorong ekspor rumput laut olahan ke negara Asia Timur. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah promosi berbasis branding produk. Apa langkah awal yang paling tepat dilakukan? A. Menyusun materi iklan yang menunjukkan keunggulan komparatif rumput laut. Mendaftarkan produk pada katalog dagang internasional, membuat label merek dalam bahasa Inggris, mendaftar hak paten rumput laut di negara tujuan, melakukan studi kelayakan terhadap pasar Asia Timur. Jadi kita saat kita melakukan riset pasar, langkah awal yaitu kita harus menyusun materi iklan apa yang kita tonjolkan nih dari keunggulan produk yang kita miliki. Nah, itu kita agar produknya mudah dikenali, agar lebih menarik, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya pendaftaran hak paten, studi pasar, dan katalog, dan penyusunan produk pada katalog dagang internasional. Jadi di sini kalimat kata kuncinya adalah langkah awal. Jadi langkah pertama apa yang harus kita pikirkan nih untuk branding, untuk promosi produk kita ke negara tujuan. Seperti itu.